Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aku heran dengan dunia ini. Saat azan berkumandang, orang-orang tak kunjung datang. Masjid pun lenggang. Sosok kami pun renggang. Tapi aku heran. Mal-mal penuh kerumunan. Tanpa takut corona datang. Sebenarnya kemana hati mereka? Tak terpanggil panggilan Tuhannya. Saksikan cerita Nabi Yunus yang sabarnya tak putus-putus bersama Bunda Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berbahagia ditemukan lagi dengan Ramadan. Alhamdulillah. Semoga Ramadan kali ini bukan Ramadan terakhir ya nak ya untuk kita semuanya. Semoga masih ada Ramadan-Ramadan selanjutnya untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang keren, Nabi yang hebat, Nabi yang bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha ketika Isra dan Mi'raj. Nabi yang patut kita contoh di semua perbuatannya. Masya Allah. Yang solih siap belum? Yang solihah siap belum? Semuanya siap belum? Anak solih dan solihah seperti yang dikatakan sama kakak tadi, bahwasannya di saat pandemi corona ini banyak sekali beberapa di antara kita hanya sibuk bermain gadget. Alasan kita untuk ngerjain tugas, akan tetapi tangan kita digoda sama setan membuka-buka yang lainnya. Nah, kali ini Bunda Lia ingin berkisah bagaimana seorang Nabi Yunus memiliki kesabaran yang gak putus-putus. Siapa yang ingin tahu cerita Nabi Yunus? Oke, wah, si Alif, si Hana, si Reham, semuanya pengen dengar kisah tentang Nabi Yunus. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Waktu itu ada seorang laki-laki yang dia marah kepada dirinya sendiri. Diutusnya Nabi Yunus di muka bumi ini adalah untuk menyeru kepada seluruh umat manusia di kaum Ninawa agar mereka kembali menyembah kepada Allah. Akan tetapi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai bertahun-tahun tak jua mereka mendengarkan apa yang Yunus katakan. Bahkan ada yang menghina seperti ini. Yunus, kenapa sih kita itu disuruh menyembah sama Allah? Emang Tuhanmu bisa bikin kita semuanya kenyang? Mana? Ada makanan enggak? Mana? Kita bisa kaya enggak? Beberapa orang menghina Nabi Yunus, nak. Mereka mulai menganggap Nabi Yunus itu seperti orang gila. Ya sudah Yunus, kamu sendiri aja yang menyembah Tuhanmu. Siapa itu yang namanya Allah? Wah, aku mah tidak saja. Tetapi Nabi Yunus pertama bersabar. Akan tetapi lama-lama dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sudah tidak tahan lagi di sini. Aku mau pergi ya Allah. Yunus berputus asa, nak. Padahal dalam Al-Quran kita tidak boleh berputus asa. Tapi waktu itu Yunus sangat sedih sekali. Dia berjalan terus. Dan sampailah dia di pinggir pantai. Di situ ada sebuah kapal. Kata Nabi Yunus, aku akan naik kapal saja. Karena umatku sudah tidak bisa lagi mendengarkan apa yang aku katakan. Ya, aku akan pergi berpindah. Siapa tahu di negeri seberang sana ada orang yang mau mendengarkanku. Ketika Nabi Yunus pergi, tak seorang pun yang ikut bersama Nabi Yunus. Ya sudah, aku akan pergi. Tetapi ternyata di perjalanan kapal yang dinaiki Nabi Yunus krek sampai oleng, nak. Miring sekali. Ada seseorang yang berkata dalam kapal, kita harus mengundi siapa yang harus keluar dari kapal ini. Supaya perjalanan kita selamat dan kita tidak tenggelam di dalam lautan. Sampai berapa kali, nak, diundinya? Undian pertama keluar Yunus. Nabi Yunus meminta, diulang lagi, tolong diulang lagi. Barangkali yang kedua bukan namaku. Undian kedua Yunus. Ulang lagi. Sampai 4 kali nama Nabi Yunus tetap keluar dan Nabi Yunus pun harus dilemparkan ke dalam lautan. Sedih sekali. Nabi Yunus takut, nak. Dia juga manusia biasa seperti kita yang memiliki rasa takut. Dia takut, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku pasrah kepadamu ya Allah. Seandainya aku masih selamat, aku akan kembali berdakwah lagi. Aku akan kembali bersemangat lagi menyeru orang ke dalam jalan-Mu ya Allah.
Ketika Nabi Yunus dilemparkan dari atas kapal, maka makhluk Allah yang bernama ikan paus. Ada yang menyebutnya ikan lain loh. Siapa yang tahu, nanti bisa dibuka di Al-Quran. Ikan yang sangat besar diperintahkan sama Allah, selamatkan Yunus juga di dalam perutmu. Hap! Nabi Yunus ditangkap masuk ke dalam ikan, tetapi tidak dikunyah sama ikan tersebut, tidak dibunuh. Karena dia diperintahkan Allah untuk melindungi Nabi Yunus. Masuklah Nabi Yunus ke dalam perut ikan, dan di situ dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Seperti yang Bunda katakan di potongan ayat tadi, zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia benar-benar bertobat kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Setiap hari, setiap waktu dia beribadah di dalam perut ikan tersebut. Nah, sama juga ketika kita lagi dikungkung sama corona ini, dibatasi kegiatan kita, dibatasi gerak kita. Contohlah Yunus yang memperbanyak beribadah kepada Allah, memperbanyak tobat kepada Allah. Sampai berhari-hari, diceritakan di surat Yunus dan surat Al-Anbiya. Di situ Nabi Yunus menunggu tidak hanya 1-2 hari, sampai ada yang berkata 40 hari. Kemudian Nabi Yunus sudah dimaafkan atau diampuni dosanya sama Allah. Dengan izin Allah, Nabi Yunus yang masuk ke dalam perutnya ikan dikeluarkan lagi ke daratan. Maka Yunus pun bersyukur kepada Allah. Ternyata kesabarannya itu membuahkan hasil. Ternyata Allah pun masih menyayangi Nabi Yunus untuk kemudian berdakwah lagi kepada umatnya. Nah, anak-anakku yang soli dan solihah, jadilah Yunus baru. Yunus yang senantiasa tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Yunus yang memiliki kesabaran tiada terputus. Yunus yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Yunus yang mempunyai rasa optimis bahwasanya semuanya musibah akan berakhir. Semuanya sudah diatur sama Allah. Manusia tinggal berikhtiar, berusaha dengan usaha yang sebaik-baiknya. Man sabara dhafara. Barang yang siapa yang bersabar, dia akan menang. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Demikian cerita dari Bunda Lia. Semoga dapat bermanfaat. Semoga puasanya kalian semuanya bisa menjadi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.